Terus saya pernah juga ketemu dari orang Lampung, seorang ibu-ibu. Pak, lihat nggak Pak? Enggak, saya nggak lihat. Lihat apa? Itu loh Pak, saya merinding. Kak, ada perempuan keraton pakai keben itu menyambut saya. Wah, itu hanya ibu yang bisa melihat. Itu ya. Jadi ada mistis-mistis tertentu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayudi. Saya relawan Masjid Gede Kauman ini sejak tahun 2003. Masjid Gede Kauman ini dibangun oleh Sultan Hamengkubuwono yang pertama, tepatnya tanggal 29 Mei 1773. Kenapa dibangun masjid? Jadi keraton sebagai pusat pemerintahan, kemudian alun-alun sebagai ruang publik. Sebelah utaranya ada Pasar Beringharjo, ada Malioboro, itu pusat kegiatan ekonomi. Lalu di sebelah barat alun-alun itu ada tempat ibadah namanya Masjid Gede Kauman. Hal ini juga berkaitan erat dengan kepanjangan gelar dari Sultan Hamengkubuwono itu, yaitu Sayyidin Panatagomo Khalifatullah. Dia sebagai seorang sultan juga seorang khalifah dan seorang pemimpin agama Islam. Asal-muasal didirikannya masjid ini karena Sultan itu sebagai seorang raja yang muslim, maka sudah sewajarnya apabila berdiri sebuah masjid. Kemudian Sultan Hamengkubuwono pertama membangun sebuah masjid tepatnya di sebelah barat alun-alun utara. Kalau dihitung dengan halaman di depan itu kurang lebih 12.000 meter persegi. Ya. Tiang untuk yang di dalam itu tidak ada filosofisnya. Filosofisnya gini, jadi ruang utama itu kan fokusnya untuk ibadah. Jadi tidak banyak warna-warni cat. Jadi dibiarkan warna aslinya dengan urat-urat kayu jati. Jadi fokusnya untuk ibadah hablum minallah. Jadi tidak banyak cat, tidak banyak warna-warni, dibiarkan seperti aslinya. Tapi kalau di Serambi di luar itu ada filosofinya. Ada beraneka warna, terus ada susunannya itu juga, dan ornamennya itu ada artinya nanti. Ya. Kalau yang ombak bagian bawah itu lambang dari agama Hindu. Kemudian naik ke atas itu ada bunga teratai. Bunga teratai itu simbol dari agama Buddha. Naik sedikit nanti ada Allah dan Muhammad. Gitu. Jadi menggambarkan kedatangan agama pertama di Indonesia itu agama Hindu, kemudian Buddha, kemudian Islam. Gitu. Terus di ujung-ujung pojok di tiang di luar sana itu ada
simbol buah nanas. Jadi di Serambi itu habluminanas, terjadi interaksi, terjadi relasi antar manusia itu di Serambi. Jadi ada yang belajar, ada yang tiduran, ada kajian-kajian untuk akad nikah dan sebagainya. Tapi kalau tapi kalau untuk yang di dalam ini fokusnya habluminallah, untuk ibadah, untuk sholat, untuk zikir, berdoa, dan baca Quran. Asli sejak pertama kali didirikan. Jadi mirip Singgasana Raja, kita menghormati orang-orang yang berilmu. Dan di tempat pengimaman itu ada simbol buah salak, man salako. Jadi barang siapa yang menuntut ilmu, Allah akan memudahkan dia jalan menuju surga. Jadi simbolnya buah salak di tempat pengimaman di mihrab itu. Yang di kotak itu namanya maksura. Maksura itu khusus. Jadi kotak itu, di dalam kotak itu dulunya dipakai untuk sholat Jumat para sultan-sultan dulunya. Tapi kalau sekarang itu siapapun boleh sholat di dalam kotak itu. Posisinya lantainya agak tinggi, kira-kira 10 cm dari lantai biasa. Iya. Nggak ada apa-apa. Cuma di sebelah kiri kotak nanti ada, dulu pengawalnya itu ada yang bawa keris, ada yang bawa tombak. Nah di sebelah kiri atau sisi selatan itu ada tempat untuk meletakkan tombak para pengawal sultan. Itu protokolernya memang seperti. Jadi kalau dulu tuh sultan tuh dari keraton jalan ke utara sampai arah masjid, nanti belok ke barat itu jalan kaki dan beliau dipayungi gitu. Kalau sekarang kan sultan naik mobil. Ada makam Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi istri dari Kiai Haji Ahmad Dahlan tuh, pendiri Muhammadiyah itu. Jadi beliau kan lahir dan besar di Kauman, meninggalnya di Kauman. Kemudian pada waktu beliau meninggal tuh pas perang kemerdekaan, lalu dicarilah tempat yang paling dekat, akhirnya dimakamkan di sini. Dan beliau punya wasiat, anaknya itu ada yang tertembak oleh Belanda, dan waktu anaknya dimakamkan itu Nyai Haji Ahmad Dahlan melihat dan berpesan, besok kalau saya meninggal, saya ingin dimakamkan dekat dengan anak saya.
masih asli. Yang tidak asli itu atapnya. Jadi pertama itu dari daun ilalang, kemudian dari ijuk, terus ijuk diganti lagi dengan sirap genteng yang dari kayu, kemudian yang terakhir ini seng. Seng itu sudah berganti beberapa kali, terakhir tahun 2000 itu sengnya dari bahan aluminium. Kalau tiang-tiangnya masih asli. Tiangnya masih asli. Kalau pintu Pak, jendela? Sama, masih asli semua. Sama asli. Cuma dulu di batu alam itu di bawah itu sungai. Jadi dari beteng ke lantai paling bawah masjid itu kolam. Jadi itu berupa kolam. Jadi kalau misalkan kolam itu kena sinar matahari menguap, kemudian ada udara dari luar masuk ke dalam, itu uap air itu terbawa angin masuk ke masjid, masjidnya adem. Jadi tidak usah pakai AC. Ini mau dikembalikan seperti dulu lagi. Jadi nanti lewatnya tengah. Kalau dulu kan lewatnya hanya tengah. Terus kalau yang mau lewat kolam itu ya lewatnya tengah aja. Kalau yang mau lewat kolam itu dulu harus lepas alas kaki, kemudian cuci di kolam itu. Kan ribet, harus lepas sepatu, lepas kaos kaki. Ya akhirnya ditutup. Terus sekarang mau dikembalikan seperti dulu lagi. Sebetulnya bukanya itu menjelang subuh dibuka, nanti habis sholat subuh ditutup, terus dibuka lagi jam 11 siang sampai jam setengah 8 itu ditutup. Nanti meskipun ditutup ada petugas yang jaga sampai menjelang subuh gitu. Tapi misalkan datang jam 9 mau sholat ya kita layani, mau sholat, tapi setelah sholat ya dipersilahkan keluar lagi gitu. Konon katanya masjid ini pernah menjadi persembunyian Sultan Hamengkubuwono II ketika melawan penjajah Belanda. Kemudian pada waktu perang kemerdekaan di depan sana itu ada markas laskar Islam, laskar pejuang. Kemudian Jenderal Sudirman juga beliau sering sholat di masjid ini waktu di Jogja itu. Ya, kemudian waktu reformasi teman-teman di UGM tidak berani untuk adanya demo atau turun ke jalan. Masjid ini berani menjamin untuk demo dan sekaligus juga memberikan sedikit makanan dan minuman. Jadi warga sini kompak. Kemudian itu teman saya tadi itu ada yang 2 orang ibu-ibu, Pak saya mau sholat isya, itu kebetulan memang agak akhir sholat isya, ditunggu oleh teman saya itu kok nggak keluar, teman saya masuk ke dalam sini nggak ada orang gitu. Terus ada juga teman-teman yang ronda itu, ada yang tidur di sana dalam kotak, bangun-bangun di luar, ada yang tidurnya di luar, bangun-bangun udah di dalam gitu. Terus ada orang yang mabuk, kondisi mabuk masuk masjid, belum sampai masuk masjid ya, sampai di halaman bawah itu
itu seperti ada orang yang memukuli tubuhnya, tolong itu. Terus saya pernah juga ketemu dari orang Lampung, seorang ibu-ibu. Pak, lihat nggak Pak? Enggak, saya nggak lihat. Lihat apa? Itu loh Pak, saya merinding. Kak, ada perempuan keraton pakai kemben itu menyambut saya. Wah, itu hanya ibu yang bisa melihat. Itu. Ya. Jadi ada mistis-mistis tertentu yang Memang kira-kira siapa? kurang tahu Ibu. Teman-teman yang ronda itu juga sering mendengar kereta kuda dari keraton jalan sampai ujung sini, balik lagi itu jam 3 malam. Tapi paginya itu tidak ada bekas telapak kaki kuda. Itu sering dengar kereta itu. Terus malah yang ronda itu takut, terus jadinya mengundurkan diri. Gitu. Jadi sering ada kereta keraton tuh kuda gini itu jalan mundar-mandir. Dilihat tuh bekas telapak kaki kudanya nggak ada. Ya saya nggak tahu itu. Mudah-mudahan anak-anak muda itu merindukan masjid, senang di masjid, karena harapan kita itu pada anak-anak muda itu. Jadi juga pada para penceramah itu mungkin materi-materinya itu juga yang menyangkut anak-anak muda, sehingga anak-anak muda tertarik untuk datang ke masjid. Kalau rame itu biasanya maghrib itu paling banyak jamaah. Kalau harinya itu hari Jumat, Sabtu, Minggu itu paling banyak jamaah itu. Iya. Anak-anak muda silahkan datang ke masjid, bahkan kalau perlu menjadi pengurus masjid, menjadi takmir masjid, karena harapan kami adalah pada anak-anak muda. Jadi kalau melihat ceramahnya itu, satu sisi itu mengajak kita untuk berpikir, satu sisi itu menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Belanda yang tadi bicara itu jam Belanda, setiap difoto itu nggak pernah ada gambarnya. Nah, kalau sekarang blueprint kali, misalnya blueprint itu nggak pernah ada. Terus begitu dicetak gelap, cocok berjubah putih, berkali-kali diambil seperti itu.